topik hari ini saya hanya nyampaikan kalau mau selamat, mau sehat ya. Pertama tadi perhatiin diri kita, alat kita, dan yang paling powerful salah satunya adalah mengingatkan tim satu sama lain. Dan budaya orang Kalimantan, orang Dayak, Melayu Kalimantan tuh ada satu budaya yang menarik. Ya. Budaya tolong menolong di antara kita. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Oke ya Bapak-bapak semua dalam keadaan sehat? Ada yang tidurnya kurang dari 6 jam? Tidurnya harus berapa jam kita? 6 sampai 7. 6 sampai 7, 8 boleh lah. 6 sampai 8 jam boleh ya. Siapa yang tidur kurang dari 6 jam? Anaknya rewel, nangis terus. Cukup semua tidur ya? Oke ya, bapak-bapak semua, salam kenal. Saya Al Wahono, panggil Al. Saya mau tanya satu hal lagi. Kira-kira untuk apa kita di sini? Untuk bekerja. Untuk apa kita bekerja? Agar hidup sejahtera ya. Anak-anak sejahtera, bisa sekolah dengan baik ya, dan lain-lain ya. Jadi untuk hidup sejahtera, ya kan? Kalau orang hidup sejahtera, ya kalau terjadi sesuatu nggak jadi sejahtera kita ya. Yang ada kerja kita berhenti, ya kan? Yang kedua, ya kita sendiri juga bisa cacat dan lain-lain, ya. Jadi menerapkan keselamatan di pertambangan ini ada tujuannya, agar kita semua dalam keadaan yang sejahtera, yang sehat, selamat, agar kerja bisa terus-terusan gitu ya. Kemudian juga bisa memberikan kontribusi buat keluarga kita masing-masing. Kenapa aturan tadi dibuat 4 km per jam kata Pak Radian ya? Biar kita semua sehat selamat. Kenapa harus dilawan? Sebenarnya semua aturan yang kita sepakati itu adalah satu komitmen bersama. Kalau kita udah buat 40 km per jam ya, kita pakai 50 km per jam, 60 km per jam, itu sama artinya kita tidak sesuai dengan kesepakatan. Kalau kita berkawan itu zaman dulu ya, kita berkawan satu kelompok, ada kita buat aturan main. Nah ini aturan main kita buat. Kalau ada kawan yang tidak mematuhi aturan main, diapain? Kita punya aturan main kita nih, cara main kita gini loh ya. Kalau cara kecepatan begini, ini begini, terus kita tidak patuh, diapain kira-kira? Disingkirkan dari arena permainan ya. Jadi ini kesepakatan. Kalau seandainya bapak-bapak bilang nggak cocok 40 km per jam, ajukan ke manajemen, bikin 60 km per jam. Tapi semuanya 60, manajemen hitung tuh, oh aman. Kalau manajemen bilang hitung, nggak aman, 40 aja yang aman. Berarti itu yang harus kita praktekkan. Jadi itu kesepakatan. Kalau zaman reman dulu itu ya, kalau keluar kesepakatan diapain tuh? Kalau apa? Mafia diapain tuh? Tembak gedor gitu ya. Tapi kenapa perusahaan rela mengorbankan waktu dibikin 40 jadi jalan kayak pura-pura gitu ya? Karena biar pekerjanya kita selamat semua. Untuk siapa itu? Untuk pekerja. Tapi nanti retase kami berkurang, Mbak, kan? Setoran kami berkurang gitu. Tapi kalau terjadi sesuatu ya lebih berkurang lagi. Nah, kenapa kita harus menegur? Safety itu tidak mampu kita lakukan sendiri, harus saling mengingatkan satu sama lain. Kalau ada teman-teman 60 km per jam misalnya, apakah nunggu pengawas yang negur? Ya syukur-syukur pengawasnya negur. Tapi lebih canggih kalau sesama kita saling menegur. Ya, korbannya siapa nanti? Kita berhadapan, dia ngebut, belok, yang nabrak kita kena tabrakan. Area kerja ini milik kita bersama. Jadi aturannya harus sama-sama. Jadi untuk kerja tadi kita pastikan kita sehat dulu, ya kan? Berangkat sehat. Kalau ada kawan sakit, jangan kita paksain juga, apalagi bawa dump truck atau apa. Kawan sakit kalau dia ketidur atau mungkin habis makan obat di jalan itu berlimpasan satu jalan, korbannya siapa? Bukan dia aja, kita jadi korban. Maka kita harus sesama teman harus saling mengingatkan itu. Kadang-kadang kita lupa. Kita tidak pernah mengingat orang lain, egois dengan diri sendiri, ngejar ritasenya kita.
Ya, bekerja kita perlu produksi, tetapi kita juga perlu mengikuti kesepakatan yang kita buat. Alatnya pastikan aman. Alat kita nggak aman, korbanin diri dan orang lain. Ya, jadi kerja tenang gitu ya. Kalau ada teman tidak ngikuti peraturan, mulai hari ini kita ingatkan. Setuju nggak? Setuju. Berani nggak mengingatkan teman kerja lain? Berani nggak ngingat teman kerja lain? Yang berani angkat tangan. Banyak yang nggak berani ngingetin temennya. Kenapa takut ya? Separuh angkat tangan dan separuh tidak. Janji nggak ngingetin teman kita. Jadi ada istilah kita di keselamatan itu, kalau membiarkan orang tidak ngikutin aturan, itu adalah manusia yang paling kejam. Di hati kita hari-hari bukan paling kejam, biar aja, itu kan nyawa dia. Itu adalah manusia yang paling kejam. Karena dia tidak mengingatkan teman kita dalam keadaan yang berbahaya. Jadi saat dia menegur orang baik, di mata kita ini orang jahat. Ya, kenapa jahat? Karena dia ganggu ketenangan hati saya, karena egoisnya saya kan. Padahal itulah orang yang baik. Jadi kalau ada teman-teman yang menegur teman lain, ya, nanti itu termasuk orang yang baik, jangan khawatir. Tapi kalau ada yang membiarkan orang lain, itulah manusia-manusia yang kejam dan tega. Saya tidak sedang mengajarkan bapak-bapak semua, tapi berdasarkan pengalaman dari berbagai tempat, ya, kekuatan safety yang paling hebat, ya, selain kita mengingatkan dirinya, ikut aturan standarnya, dan yang ketiga adalah saling mengingatkan satu sama lain. Ya, kita bekerja udah dapat gaji, ya, dapat lain-lain. Apakah kita sulit gitu ya membantu teman kita yang lain, ya, untuk mengikuti aturan standar yang ada? Saya coba tadi naik mobil misalnya, saya cek beberapa misalnya kayak seatbelt, Baradian bicara tadi ya. Kalau kita jadi driver, ya, jadi operator atau ini begitu itu bermasalah, segera tangani. Ada unit-unit problem, segera dikomunikasikan. Jadi jangan ini, justru kita yang harus perhatian. Jadi topik hari ini saya hanya nyampaikan, kalau mau selamat, mau sehat, ya, pertama tadi perhatiin diri kita, alat kita, dan yang paling powerful salah satunya adalah mengingatkan tim satu sama lain. Jalan itu kan berlimpasan, ngebut kelihatan kan? Nggak ada yang nggak kelihatan ya. Jadi ngebut kelihatan, berlimpasan kelihatan, semua kelihatan. Kalau satu orang, semua teman-teman ini bekerja saling ingatkan, aman nggak tuh? Begitu ada jalan licin, bro, jalan itu nggak enak, tadi saya mau tergelincir bro, tuh, di radio, ya. Nanti kalau ngelewatin itu speednya jangan 40, 30 aja. Jadi kita sama-sama berteriak menolong teman lain. Mari kita namanya orang berkelompok, dan budaya orang Kalimantan, orang Dayak, Melayu Kalimantan tuh ada satu budaya yang menarik, ya. Budaya tolong menolong di antara kita. Jadi kalau ada tetangga, ada kawinan, gawe gitu ya, orang-orang sini Melayu dan Dayak itu hebat gitu ya. Pasti mereka semua berbondong-bondong nolong. Nah, budaya itu mulai lama-lama dihilangkan. Mulai budaya itu hilang. Jadi egois sudah mulai. Nah, budaya itu jangan kita hilangkan. Kalau ada teman-teman dalam kesulitan, ngebut itu dalam keadaan kesulitan kadang-kadang, ya. Bermasalah itu dalam keadaan kesulitan. Kesulitan lagi nggak konsen atau apa gitu. Maka kita tetap menetapkan budaya kita di sini, yaitu budaya saling menolong-nolong, saling membantu, dan saling mengingat satu sama lain. Janji? Janji bisa mengingatkan teman? Berani ya? Berani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.